kembali menyaksikan Prime Time Talk pemirsa. Saya akan lanjutkan perbincangan yang tadi sempat terpotong dengan Pak Kris nih. Pak Kris, ya, sekarang saatnya memandang ke depan. Apa yang harus dilakukan oleh mesin-mesin partai, ada 4 parpol pengusung ini untuk mendukung pemenangan Ahok Jarot di 2017 nanti. Jadi saya sedikit klarifikasi ya. Tadi saya katakan bahwa memang ada terlalu sering saya mendengar bahwa sebetulnya kalau di pilkada itu partai-partai cuma jualan untuk jadi perahu ya, tapi memang kalau di DKI ini berbeda. Partai-partai itu memang tidak menjual perahu dan untuk dijual perahu-perahunya, tapi karena memang mereka sebetulnya yang mau mendukung ini karena mengakui prestasi petahana, prestasi Mas Ahok. Itu yang ingin saya klarifikasi. Yang kemudian langkah apa sekarang ini? Langkah menurut saya begini, partai-partai mendukung kalau betul mau mendukung dengan solid apa itu, pertama tentu sudahlah, tidak usah mikir lagi bahwa Mas Ahok itu kena sengketa, tersangka. Itu sudah urusan hukum. Karena meskipun dia tersangka masih belum maju sampai menang, sampai kemudian ada inkrah, baru bisa dia dihukum. Dan kedua menurut saya yang paling penting sekarang ini bagaimana dengan terampil cerdas itu bisa menyajikan kembali, mengingatkan memori-memori publik yang mungkin sudah lupa karena hiruk-pikuk politik itu bahwa ini ada cara loh, cara yang sudah bekerja, ya. Cara yang sudah mencoba membuat kebijakan yang kamu rasakan. Bagaimana sekarang? Apakah di RT-RT, di RW-RW kalau ngurus KTP susah atau bagaimana? Itu semua harus diingatkan dulu. Kinerja memori ini sudah mulai lenyap dengan semua kebencian itu lenyap. Betul, ini dikembalikan dulu. Dikembalikan dan kemudian kita juga bisa mengatakan apa saja. Sekarang yang kurang apa? Apakah betul itu penggusuran? Apakah itu bukan cuma relokasi? Kalau penggusuran itu kemudian siapa yang merasa tergusur, bagaimana nanti apa itu penyempurnaannya seperti apa ya. Dan kemudian juga ada tim yang mengcounter isu-isu yang ngawur-ngawur bahwa Jakarta kemiskinan bertambah selama sekian gini-gini, siapa yang melakukan itu. Memang ada perspektif yang mengatakan ini kan momentum bagus ini untuk Pak Ahok ini, untuk apa? Untuk politik viktimisasi diri. Artinya apa? Artinya menjadi korban. Menjadi korban bahwa kan ada juga atau politisi yang kadang-kadang bersikap memelas, yang mukanya dibuat agak sedih-sedih, yang merasa terancam. Tapi Pak Ahok tidak bisa seperti itu. Pak Ahok nggak bisa karena dia petarung nih. Dia petarung dan dia akan melawan terus yang dianggap tidak sesuai dengan garis keyakinan perjuangan dia. Nah, cuma sekarang begini. Petarung itu kemudian merasa terlalu percaya diri kadang-kadang. Ini saya kira juga penting juga bagi para relawan dan teman-teman yang lain selalu mengingatkan, Pak Mas Ahok, hati-hati bicara, jangan kemudian menimbulkan lagi rasa yang sudah rakyat ini sudah mulai kembali lagi, jangan menimbulkan lagi rasa-rasa lagi. Ya, karena padahal itu ceplas-ceplos itu ada di DNA-nya loh, Pak. Bisa memberikan kesan arogan. Wah, Mandela di penjara. Siapa tahu saya nanti di penjara juga jadi presiden. Begitu. Kita ke Pak. Itu mungkin lucu-lucu saja. Ya, tapi bisa diterjemahkan berbeda begitu. Baik Pak Rufinus, ini ada masukan bahwa harus ada sedikit evaluasi begitu mengenai apa kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Ahok. Apakah memang ada juga dalam strategi pemenangan bahwa harus ada evaluasi terhadap ceplas-ceplosnya Ahok? Bahwa evaluasi memang diperlukan, tetapi sebenarnya kalau kita mampu mempackage fenomena ini sebenarnya sih menjadi keuntungan besar buat Ahok. Mengapa saya katakan demikian? Masyarakat Jakarta ini udah pintar. Pertama, bahwa Ahok itu ditersangkakan bukan karena korupsi, ditersangkakan bukan karena mengambil uang rakyat melalui listrik-listrik yang mangkrak dan seterusnya gitu loh. Dia ditersangkakan karena ada politisasi yang berbau hukum kan gitu. Kalau ini di-package dengan baik, saya rasa masyarakat Jakarta juga tahu berbasis kinerja Ahok sudah melakukan segalanya gitu. Jadi tadi kalau kita teruskan apa yang dikatakan oleh Pak Kristiadi tadi bahwa dia sebagai korban, sebenarnya tidak juga dia sebagai korban, dia sebagai pemenang dalam hal ini. Mengapa saya katakan? Bayangkan saja Ahok sendiri mengatakan tidak perlu pra-peradilan. Kalau saya menjadi lawyernya Ahok, kalau dia diangkat saya menjadi lawyer, kalau mampu bisa saya menjadi lawyernya Ahok, saya challenge melalui pra-peradilan selesai kok.
Tidak ada penyidik itu dilakukan voting di dalam sejarah negeri ini, di dalam menentukan hukum benar dan tidak ada itu istilah Pak voting Rufinus, gitu ini loh. sekalian konfirmasi Nah, bahwa jadi kita bayangkan tidak bagaimana ada, sebenarnya tidak ada proses ini strategi untuk berjalan. playing victim di sini, begitu? Tidak ada, tidak boleh di dalam hukum acara kita, tidak boleh di mana jadi penyelidikan itu kan untuk membuat terang masalah, bukan membuat tersangka gitu loh. Jadi ini intinya, penyelidikan dan penyidikan ditujukan untuk membuat terang masalah. Nah, sekarang kok bisa ada voting di dalam proses penyelidikan sehingga menjadi seseorang menjadi tersangka? Ini aneh bin ajaib. Jadi saya bisa yakinin terjadi politisasi yang dihukumkan sehingga seseorang itu menjadi tersangka. Nah, baik, tapi kalau memang sudah semua nanti diputuskan partai bahwa pendukung tidak bisa akan ada mempackage ini dengan pra-peradilan baik, yang diambil oleh pihak dari Ahok Jarot. Nah, sekarang singkat Pak Rufinus, ke depannya bagaimana, apa yang akan dilakukan oleh tim pemenangan? Oh, banyak sekali yang mau dilakukan. Tadi sudah dikatakan berbasis kinerja, umpamanya kan. Nah, kemudian ini bisa diteruskan. Ya kan, kemudian bagaimana masa mendatang? Baru kali ini gubernur di Jakarta ini melakukan proses pembangunan infrastruktur atau apapun namanya berbasis non-budgeter. Coba. Ini baru kali ini, berapa orang gubernur yang ada di Jakarta baru mempunyai inovasi yang seperti ini yang tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Nah, kalau ini diangkat dan bagus, saya rasa kompetitor lain juga akan berpikir dua kali untuk mengulang konsep-konsep yang seperti ini gitu loh. Baik. Jadi kalau saya bicara masalah proses hukum, saya rasa itu di belakang. Ahok Jarot ke depannya ya. Baik Pak Rufinus Hutauruk, terima kasih banyak atas kebersamaannya dengan Berita Satu TV pada malam hari ini. Selamat malam. Pak Kris, ini kita udah mendekati akhir prime time talk. Ya, makanya klarifikasi aja. Saya tidak pernah mengatakan Mas Ahok itu supaya melalui politik viktimisasi diri. Ada politisi yang senang begitu gitu loh. Dan itu tidak bisa diambil dan jangan diambil. Sekarang begini, yang paling menjadi begini, Pak Mas Ahok ini selling point-nya adalah kerja nyata yang sudah dirasakan. Misalnya transparansi, APBD, itu luar biasa sekali. Pak Yusuf Kala pun mengakui itu, pernah mengakui seperti itu, hebat sekali. Ini semua harus diangkat kembali, diingatkan sebagai memori yang sudah hampir lenyap karena hiruk pikuk semua wacana yang penuh kebencian itu. Ini menurut saya perlu diangkat kembali. Dan kemudian juga bisa direspon oleh calon-calon yang lain dengan lebih rasional. Dan oleh karena itu bagi saya Pilkada DKI ini tidak hanya kemudian berebut siapa yang menang. Yang menang pasti harus rakyat itu yang menang itu. Tapi juga bisa melakukan pendidikan masyarakat, pendidikan rakyat lah. Bahwa ternyata pemimpin-pemimpin tiga pun kalau yang satu menang misalnya Mas Ahok yang menang, yang dua pun kan cuma belum menang saja. Tapi perlu diangkat memori-memori apa yang pernah dikerjakan oleh Pak Ahok selama 2 tahun. Dan itu disampaikan kepada publik. Jadi harapan kita Pilkada DKI ini betul-betul satu langkah menuju kedewasaan berdemokrasi gitu, bukan malah justru satu langkah mundur. Dijadikan bagaimana merawat rasa saling merasakan sebagai bangsa Indonesia, itu penting sekali itu. Baik, Pak Kris, terima kasih banyak atas kehadiran dan masukannya. Selamat malam. Terima kasih.